Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari Lembaga Pendidikan Geoelektronik akan menjelaskan beberapa tentang komponen ataupun simbol-simbol dalam kelistrikan. Nah, untuk hari ini yaitu kita akan memperkenalkan beberapa dengan simbol-simbol kelistrikan, baik itu simbol maupun penguatannya. Yang pertama, di sini ada nomor, nama komponen, bentuk fisik, simbol atau lambang, dan penguatan. Yang pertama adalah satu hantaran fase ataupun kabel bertegangan. Intinya adalah satu hantaran fase kabel tersebut dia bertegangan. Yang bentuk fisiknya seperti ini, yaitu kabel warna merah, berarti dia memiliki tegangan. Selanjutnya simbolnya bagaimana sih? Dia cuma miring seperti ini, tidak ada tanda lain, hanya seperti ini, miring. Selanjutnya penguatannya bagaimana? Nah, di saat dia masuk ke penguatan, dia lurus, tetap lurus. Nanti akan kita jelaskan lagi apa sih penguatan tersebut, bagaimana sih simbol diagram penguatan. Nah, untuk hari ini kita menjelaskan tentang simbol-simbol pada kelistrikan, yaitu khususnya pada kabel listrik. Selanjutnya nomor 2. Nomor 2 adalah satu hantaran netral. Sebenarnya ini bukan hantaran ya, hanya sebagai saluran ya, sebagai saluran ataupun penyalur yang biasa disebut dalam dunia teknik ataupun dunia akademik dengan kabel netral. Kabelnya biasanya dilambangkan ataupun diwarnai dengan warna hitam ataupun biru biasanya untuk kabel netral. Untuk simbolnya bagaimana? Nah, untuk simbolnya cukup gampang sih sebenarnya. Sama juga dengan yang di atas tadi, simbolnya hanya di sini ada bulatan di atas dan bulatan di bawah. Itu hanya sebagai penanda perbedaan antara fase dan netral. Sedangkan untuk penguatan, kalau yang tadi kabel fase dia lurus, sekarang kabel netral dia tetap lurus, akan tetapi ada putus-putus. Putus-putus garis, putus-putus. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut dengan nomor 3 ya. Nomor 3 adalah saluran ataupun penghantar pengaman arde, atau biasa disebut dengan kabel grounding ataupun kabel yang masuk ke dalam tanah, yaitu kabel grounding. Fungsinya buat apa sih? Fungsinya adalah untuk membuang arus bocor. Apa sih arus bocor? Nanti kita akan jelaskan di review selanjutnya. Oke, selanjutnya bagaimana sih bentuk fisiknya? Bentuk fisiknya kalau yang tadi kabel fase adalah warna merah, kabel netral adalah warna hitam, sedangkan kabel grounding ataupun kabel arde dia kuning bergaris hijau seperti ini, kuning bergaris hijau. Oke, untuk simbolnya bagaimana? Simbolnya sama aja, cuma miring seperti tadi, cuman ini ditandain dengan lambang bumi yang di bawah ini. Ini adalah lambang bumi. Selanjutnya untuk pengawatannya bagaimana sih? Sama dengan kabel netral tadi, putus-putus. Akan tetapi di sini ada titik. Oke, kita berikan warna hijau. Nah, ada garis putus-putus, tetapi ada titik. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan cuma putus-putus. Oke, paham ya? Dalam kelistrikan ataupun dalam dunia kelistrikan, yang paling utama adalah kita memahami 3 kabel dasar dulu. Yang pertama adalah kabel fase. Kabel fase seperti ini saya tandai. Kabel fase saya beri warna merah. Kabel fase. Yang kedua adalah kabel netral ataupun penghantar netral. Saya beri merah. Yang ketiga adalah kabel grounding ataupun arde. Jadi di saat kita sudah memahami 3 hal ini, yaitu fase, netral, dan grounding ataupun arde, sama aja dia. Berarti kita cuman misalkan kita membuat instalasi listrik, kita kan cuma menambahkan kabel fasenya aja ataupun kabel netralnya aja ataupun kabel groundingnya aja, nggak ada yang lain. Dia hanya ada 3, fase,
netral RD. Simbolnya seperti yang saya jelaskan tadi, yang ini adalah kabel fase, ini adalah netral, yang ini adalah RD. Sedangkan itu simbolnya di mana dimasukkan? Di single line diagram ataupun di gambar diagram satu garis. Sedangkan penguatannya yang ini, penguatan kabel fase lurus seperti yang tadi saya jelaskan. Kabel netral itu putus-putus, sedangkan kabel RD dia garis putus-putus akan tetapi ada titiknya. Itu perbedaan dari netral dan grounding. Penggunaan penguatan ini di gambar mana? Di gambar pelaksanaan ataupun gambar penguatan instalasi listrik bangunan, baik itu bangunan sederhana, bangunan mewah ataupun bangunan-bangunan lainnya. Oke, bisa dipahami tentang 3 hal ini. Selanjutnya akan kita jelaskan beberapa kabel yang dimasukkan ataupun yang digabungkan ya. Kalau tadi kan bisa-bisa, sekarang ada kabel yang digabungkan ataupun ada 2 kabel, 3 kabel. Nah, selanjutnya nomor 4, saluran terdiri atas 1 hantaran fase dan 1 hantaran netral. Nah, jikalau disebut di sana saluran, berarti itu adalah dalam pipa. Saluran itu adalah tempat penyalur ataupun bisa disebut dengan dalam pipa. Nah, saluran tersebut terdiri atas apa? Terdiri atas 1 hantaran fase dan 1 hantaran netral. Berarti dalam bayangan kita di sana 1 kabel fase itu adalah kabel bertegangan, dan 1 kabel warna hitam ataupun yang disebut dengan netral. Bisa kita lihat di sini yang di bentuk fisik, yang ini bentuk fisik. Bentuk fisiknya ada kabel warna merah yaitu kabel bertegangan, dan 1 kabel warna hitam yaitu tidak bertegangan. Untuk simbol juga gampang. Berarti kalau tadi itu satu item, sekarang jadi 2. J2 yang pertama adalah kabel fase, yang kedua adalah kabel netral. Jadi tinggal kita gambarkan aja simbolnya, 1 fase, 1 netral. Untuk pelaksanaannya di mana? Untuk pelaksanaannya ini disebut dengan gambar penguatan. Yaitu gambar penguatan ini menjelaskan bahwa 1 saklar menghidupkan 1 lampu. Tapi bukan hari ini yang kita jelaskan tentang sistem penguatan. Cuma kita menjelaskan tentang kabelnya dulu. Di mana sih penempatan kabel, misalkan dua kabel listrik, ataupun bagaimana sih di penguatannya, yang itu yang akan kita jelaskan. Sedangkan cara gambar penguatannya nanti di hari-hari selanjutnya. Oke, di sini biasanya kita kejumpai yaitu ada kabel fase dan kabel netral. Kita jumpain di lampu. Ini lampu. Di lampu coba kita lihat semua, dan kita selalu memahami bersama bahwasanya di dalam lampu tersebut ada kabel fase yaitu kabel warna merah, dan ada kabel netral. Biasanya yang dibubuhi warna bisa jadi biru, bisa jadi warna hitam. Nah, di sini di lampu yang kita bulatkan ini adalah 1 kabel fase dan 1 kabel netral. Oke, selanjutnya nomor 5. Nomor 5 sedikit berbeda yang di atas. Cuman di sini saluran terdiri atas 2 hantaran fase dan 1 hantaran netral. Kalau tadi kan hanya 1 hantaran fasenya, hanya 1 kabel bertegangan. Kalau sekarang menjadi 2 kabel bertegangan. Untuk bentuk fisik ya seperti yang tadi juga, cuman hanya menambahkan 1 kabel fase seperti ini. Ini adalah 1 fase, 2 fase. Berarti 2 fase ditambah dengan 1 kabel netral, jadinya 3. Untuk simbolnya ya agak gampang. Kan tergantung dari kuncinya. Kuncinya kalau tadi 2, maka kita bubuhin simbol 2. Kalau misalkan kunci dari perkataannya ataupun maksudnya itu 3, maka kita bubuhin 3. Kalau di sini 2. Berarti 2 kabel fase, tinggal kita tarik 2 kabel fase, 1 kabel netral. Untuk penguatannya biasanya kita temui di mana? Kalau ini di sistem penguatannya di sini ada 220 volt dan 0 volt. 0 volt ini adalah kabel netral, sedangkan 220 volt ini adalah kabel fase. Yang kita bulatkan ini adalah ada 2 kabel fase dan 1 kabel netral. Biasanya dijumpai di mana? Yang kabel yang tengah ini adalah
saluran utama yang disebut dengan jalur utama. Sedangkan yang ini itu adalah kabel keluaran. Antara kabel utama dan kabel keluaran itu berbeda. Nanti kita jelaskan lagi lebih detail. Dan satu lagi ada kabel jalur utama, yaitu kabel netral. Nah, di jalur utama ini berarti ada kabel netral dan ada kabel fase 220 volt. Biasanya ukuran kalau di rumah sederhana 2,5 mm, sedangkan yang ini keluaran dari saklar ke lampu itu 1,5 mm. Nah, yang ingin kita jelaskan adalah dua kabel fase dan satu kabel netral. Di sini kita jumpai nih satu kabel fase yaitu keluaran untuk lampu, dan satu lagi kabel fase adalah kabel fase jalur utama, dan satu kabel netral yang pada jalur utama juga. Di sini kita jumpai dua fase, satu netral. Oke, paham? Selanjutnya nomor 6. Nomor 6, saluran terdiri atas 3 hantaran fase dan 1 hantaran netral. Nah, kalau tadi kan 2, ini menjadi 3 fase. Fase tersebut berarti ada 3 kabel warna merah dibentuk fisik, 1, 2, 3, dan 1 kabel warna hitam. Bisa kita lihat di sini. Yang ini adalah 1, 2, 3. Di sini adalah simbol. Ini bentuk fisik. Bentuk fisik sudah kita lihat bahwasanya 3 kabel warna merah dan 1 kabel warna hitam. Untuk simbolnya juga sama. Fase 3. Nah, simbol fase kan sudah kita jelaskan tadi bahwasanya tinggal garis miring aja. Jadi misalkan permintaannya 3, maka kita taruh 3. Misalkan permintaannya 1, kita taruh 1. Oke, di sini ada 3 fase, 1, 2, 3, dan 1 kabel netral. Paham? Oke, selanjutnya untuk pengawatan. Pengawatan kalau tadi yang ini satu saklar menghidupkan satu lampu, ini satu saklar, itu saklar seri ya. Saklar seri menghidupkan 2 lampu. Nah, di sini yang kita cari adalah 3 kabel fase, 1 kabel netral. Gimana sih yang bisa kita jumpai? Nah, di sini nih yang kita bulatkan ini dalam saluran ini, yaitu ada 1 kabel keluaran untuk lampu 1, 1 lagi keluaran untuk lampu 2, 1 kabel fase jalur utama, dan 1 lagi 1 kabel netral jalur utama. Berarti ada 3 fase, 1 netral. Nah, begitulah misalkan kita menggambar pengawatan. Nah, selanjutnya nomor 7. Saluran terdiri atas 1 hantaran fase dan 1 hantaran pengaman arde ataupun kabel grounding. Nah, oke, untuk bentuk fisiknya berarti 1 kabel fase dan 1 kabel pengaman grounding, yaitu kuning garis hijau. Untuk simbolnya, berarti 1 fase itu adalah 1 garis miring langsung, sedangkan 1 kabel grounding ataupun arde dia ada garis miring tapi ada simbol buminya di sini. Nah, itulah simbol dari kabel grounding. Selanjutnya, saluran ini juga ada pengawatannya. Contohnya bagaimana sih? Nah, ini kan ada pipa nih ataupun saluran. Berarti dalam pipa tersebut ada 1 kabel fase, ada 1 kabel arde. Dalam saluran itu nggak ada kabel netral, berarti tergantung dari permintaan. Karena hari ini kita menjelaskan tentang kabel-kabel ataupun pembagian kabel. Selanjutnya nomor 8, saluran terdiri atas 2 fase ataupun hantaran fase dan 1 hantaran pengaman arde. Nah, berarti di saluran ini terdiri dari 2 bentuk fisiknya, ada 2 kabel fase, yaitu kabel merah ada 2, dan 1 lagi ada kabel grounding. Grounding ini seperti yang saya jelaskan di atas tadi, bahwasanya sebagai pengaman arus bocor yang dibuang ke bumi. Nah, ini bentuk fisiknya. Sedangkan untuk simbol bagaimana sih? Berarti kan tadi ada kabel fase, berarti tinggal kita tarik kabel fasenya 2, dan 1 pengaman arde ataupun kabel grounding, tinggal kita tarik kabel grounding lalu kita gambarkan dengan simbol bumi. Untuk pengawatannya berarti ada 2 kabel bertegangan dan 1 kabel arde. Nah, itu
adalah contoh-contoh pelaksanaan ataupun penempatan pada gambar kelistrikan, baik itu di single line diagram ataupun penguatan. Akan tetapi pada dasarnya kita harus memahami tiga hal ini. Yang pertama adalah kabel fase, kabel netral, dan kabel arti. Untuk yang lainnya hanya penambahan saja, cukup gampang. Karena belajar kelistrikan sebenarnya ya gampang sih, cuman tergantung dari kitanya mau apa enggak gitu. Nah, Anda jikalau peserta didik ya, yang belajar di lembaga kami itu sangat kami terapkan dasar-dasar ini, yaitu kabel fase, netral, dan arti. Nah, ini adalah paling dasar. Nanti selanjutnya baru ada penambahan seperti yang dijelaskan tadi. Seperti ini misalnya, ini di nomor 6, 3 saluran fase dan 1 hantaran netral. Nah, di sini ada 3 fase, 1 netral seperti yang kita jelaskan tadi. Pelaksanaannya, jikalau simbol ini ditempatkan di single line diagram, maka pengawatan ditempatkan di gambar pelaksanaan ataupun di gambar pengawatan, tergantung. Misalkan yang SMK biasanya menyebutkan lain, di pelatihan menyebutkan lain, dan di perkuliahan menyebutkan lain, tergantung implementasinya ataupun penerapannya di mana. Sebenarnya untuk implementasi dasarnya ataupun pelaksanaannya itu sama semua, nggak ada perbedaannya, cuman kadang-kadang ada beda nama aja. Sebenarnya tujuannya sama, seperti halnya dengan alat ukur multitester. Ada yang menyebutkan multitester, ada yang menyebutkan avometer, ada yang menyebutkan multimeter. Oke, baik kawan-kawan semua, hari ini cukup sampai dengan 8 ini aja kita jelaskan. Mungkin nanti apabila tidak paham bisa ditanyakan di kolom komentar YouTube lembaga kami. Baik, sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.